Innallah iza ahabba abdan ibtalah. Allah itu kalau dia sayang, Allah kalau udah jatuh cinta sama hambanya, Allah uji cintanya. Ibadahnya rajin, belajarnya rajin untuk nambah ilmunya. Jatuh cinta saya sama hamba ini, kata Allah. Saya ingin uji apakah dia benar-benar ingin dekat dengan saya, apakah dia benar-benar cinta sama saya, kata Allah. Maka semakin tinggi derajat kita, semakin banyak bai'ah kita, semakin banyak ibadah kita, semakin banyak ilmu kita, ujian dan musibah pun akan nambah, bapak-bapak ibu. Sehingga luar biasa tadi kalimat-kalimat dalam istighasah kita untuk membentengi kita ketika musibah dan ujian itu datang. Setelah kita jadi orang thariqah, banyak ujian datang sama kita, kita bilang astagfirullahaladzim, tapi salahku, apa lupaku. Perbanyak istighfar. Kalau sebelum jadi orang thariqah, kita kalau jatuh mungkin kita menghujat, kita mungkin kalau disalahkan orang kita balas menyalahkan. Tapi setelah jadi orang thariqah, kita sudah doang apa gara-gara astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dende balas, dende imbal. Ketika kita udah berusaha, berusaha kita ibadah banyak, ilmu kita nambah, tapi belum sampai kita kepada hajat kita, kita diingatkan la haul wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatannya Allah. Kita ini usaha kita tidak memberi bekas, Bapak. Jangan gara-gara nanti setelah ibadah kita nambah, ilmu kita nambah, kita ingin segera dikasih keinginan kita oleh Allah. Ketika itu belum datang, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Sida pun rajin dah ngaji, sida pun rajin dah istighasah, sida pun rajin dah sembahyang sunat, lagu makan dah masih susah doang ruanda. Ruan tiang doang susah. Lagu hati tiang tenang. Untuk apa banyak harta kalau gelisah? Untuk apa banyak teman kalau gelisah? Tenang intinya. Karena yang dipanggil itu bukan hamba yang kaya, bukan hamba yang terkenal, tapi yang Allah panggil ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dipanggil Allah. Mungkin orang ngelihat kita, ngelihat belunggu itu susah hidupnya, menderita, tapi sebagai penganut thariqah, jangan sampai belunggu susah, hatinya itu harus tenang. Karena ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika kita dikecewakan, maka cara menghibur hati kita disebutkan di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita dikecewakan, maka perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat demi kalimat dalam istighasah kita niki itu adalah menjadi benteng dan kepribadian kita untuk mengingatkan kita ini, siapa sih saya? Kita tidak ada apa-apanya. Orang thariqah itu harus ngomong gitu. Dikasih dia kaya sama Allah, ya alhamdulillah. Dikasih dia turun sama Allah, ya alhamdulillah. Tadi sore yang sempat berdiskusi,
Sebenarnya Tiang mau langsung tampilkan gambarnya kepada pelunggu, tetapi yang pertama Tiang baru pulang dari tanah suci, dan barakat umroh bersama Darul Falah itu bukan hanya bisa menunaikan umroh, tetapi ibadah harus nambah. Tidur sedikit, makan sedikit sudah. Pokok kalau pergi umroh tujuan rekreasi, tidak usah lewat Darul Falah. Kalau pergi umroh tujuannya selfie-selfie, tidak usah lewat Darul Falah. Kalau pergi umroh mau ibadahnya banyak, tidurnya sedikit, harus lewat Darul Falah. Kalau lewat lain tidurnya banyak, selfie-nya banyak. Kemudian pulang karena lihat hujan juga, wah kayaknya kubro ini tidak bisa saya siapkan videonya. Jadi Tiang diskusi sama seseorang, karena terkadang kita niki bapak-bapak, ibu-ibu Tiang cepat sekali memponis takdir. Jika pelunggu mengalami sesuatu bapak-bapak, ibu-ibu Tiang yang tidak bisa diubah, itulah takdir. Misal pelunggu ditinggal mati, takdir, karena dia tidak akan bisa hidup lagi. Itu udah takdir. Udah kita berusaha gini-gini tetap meninggal dunia, itu takdir. Tapi mohon maaf, kalau pelunggu ditinggal nikah ibu-ibu, itu belum takdir. Sama macam merari, ya ampun, takdir. Jangan terlalu cepat mengatakan itu takdir. Walaupun terkadang bapak-bapak nikah lagi itu takdir dikatakan, dijadikan sebagai alasannya. Sudah kok maka dibeliin temerari apa adi, wah takdir. Nah itu belum tentu takdir. Itu masih perjalanan menuju takdir. Karena apa? Itu sesuatu yang bisa diubah. Dia nikah lagi, bisa jadi dia bercerai. Dia nikah lagi, bisa jadi istri keduanya mati. Kenapa? Diracun sama istri pertama. Mudah-mudahan dendek. Jadi jangan terlalu cepat mengatakan itu takdir. Pokoknya takdir itu ketika dia tidak bisa diubah, ya takdir. Pelunggu sekarang miskin, bapak-bapak, takdir itu? Takdirkah itu? Enggak. Karena pelunggu masih punya kesempatan jadi orang kaya. Amun pelinggi miskin sampai mati, ya ren takdir. Lah ya nupu jangka mati ya miskin, takdir. Jadi kalau sekarang pelunggu miskin itu jangan terlalu cepat ponis, wah takdir ku miskin, alur baik. Nah itu namanya putus asa. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sampai hari ini pelunggu tidak punya anak, apakah itu takdir? Bukan. Masih perjalanan sampai mati dia berdang anak baru naran takdir. Mudah-mudahan beliau segera punya anak nih, wah di 11 ini kita doakan, mudah-mudahan tahun 2026 niki, beliau sudah gendong anak gitu, betangi kurus, niki itu terkait dengan takdir.